wabarakatuh, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Florian, saya merupakan pembawa acara sekaligus editor pada video kali ini. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen perubahan yang diampu oleh Bapak Robert Tua Basari, MM, dengan beranggotakan Sarmawati, Lira Lestari, Kathleen Metastiawan, Raffi Mustiadi, dan Ivani Cika Aulia. Akhir-akhir ini terjadi sebuah konflik di Universitas Z dengan 30.000 mahasiswa kehilangan reputasinya dikarenakan tidak peduli dengan lingkungan sekitar seperti pembuangan sampah sembarangan, pemborosan listrik, ataupun penggunaan plastik sekali pakai. Mahasiswa lalu menuntut perubahan sementara universitas pesaing sudah menggunakan konsep yang bernama Green Campus. Oke, untuk pertanyaan pertama akan dijawab langsung oleh Sarmawati. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa saja sih kebutuhan mendesak yang dilakukan oleh Universitas Z? Mungkin boleh dijawab oleh Sarmawati. Baik Florian, perubahan kebutuhan mendesak yang harus dilakukan Universitas Z adalah transformasi menuju kampus ramah lingkungan. Hal ini mencakup perbaikan sistem pengelolaan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta penerapan efisiensi energi dalam aktivitas kampus. Langkah ini diperlukan agar universitas dapat memulihkan reputasinya kembali, meningkatkan daya saing dengan kampus lain yang sudah menerapkan konsep Green Campus, serta menjawab tuntutan mahasiswa dan perkembangan global terkait isu keberlanjutan. Baik, terima kasih Sarmawati atas jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Lira Lestari. Untuk pertanyaannya, peluang apa sih yang akan muncul dari Green Campus Initiative? Peluang ini muncul dari Green Campus Initiative meliputi yang pertama, peningkatan reputasi dan daya tarik, menjadi kampus yang peduli terhadap lingkungan sehingga menciptakan citra positif di mata masyarakat, calon mahasiswa, dan pihak eksternal. Yang kedua, efisiensi operasional, mengurangi penggunaan listrik, air, dan bahan sekali pakai untuk meminimalisir biaya operasional untuk jangka panjang. Yang ketiga, peluang pendanaan dan kolaborasi. Banyak lembaga internasional dan pemerintah memberi dukungan untuk bekerja sama terhadap instansi yang berkomitmen pada sustainability. Yang keempat, pengembangan kurikulum dan riset hijau. Membuka program studi, mata kuliah, atau penelitian baru di bidang lingkungan dan sustainability. Yang kelima, keterlibatan dan kepuasan stakeholder. Mahasiswa dan staf cenderung lebih loyal dan bangga terhadap institusi yang memiliki nilai dan praktik berkelanjutan. Peluang ini sangat sejalan dengan prinsip visionary change yang didukung oleh visi dan tren global menuju sustainability, tidak hanya sekedar reaksi atas tekanan. Baik, terima kasih Lira untuk jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh Kathleen Metastiawan. Untuk pertanyaannya, apa sih langkah awal yang menjadi quick wins? Baik Florian, jadi untuk perubahan budaya kampus menuju keberlanjutan itu cocok dilakukan dengan quick wins karena seperti yang ada di dalam teori Kotter dinyatakan bahwa kemenangan kecil jangka pendek itu diperlukan untuk menggugah semangat dan memberikan dukungan. Nah, Universitas Z itu bisa memulai dengan menghemat energi dan listrik. Pertama mungkin lampu-lampu konvensional seperti bohlam pijar atau lampu neon itu bisa diganti dengan lampu LED yang jelas lebih hemat energi. Kemudian mungkin nanti bisa dibentuk semacam tim perubahan ala Kotter gitu, green team yang isinya bisa staf, mahasiswa, atau bahkan dosennya juga lintas departemen yang nantinya mereka akan bertugas mengkampanyekan Green Campus ini. Mungkin mereka nanti bisa membuat semacam program penanaman pohon atau tanaman lainnya di sekitar kampus, juga bersih-bersih kampus bersama. Kemudian mungkin juga ada lomba-lomba seperti lomba mendaur ulang sampah, lomba fakultas terbersih, atau lomba fakultas mana yang mengumpulkan sampah paling banyak. Nah, jangan lupa juga untuk memberikan reward kepada para pemenang lomba nantinya. Kemudian yang terakhir adalah pembimbing harus segera merevisi kebijakan kampus agar lebih pro terhadap Green Campus. Mungkin nanti untuk pengadaan kampus, baik itu produk maupun barang-barang, bisa membeli yang sudah bersertifikat ramah lingkungan seperti kertas maupun tisu daur ulang. Kemudian juga di kantin, pastikan bahwa semua produk yang dijual di kantin, baik makanan maupun minumannya, itu wadah dan alat makannya sudah reusable ataupun recyclable. Dan ini bisa banget mengurangi sampah, terutama sampah sekali pakai. Bahkan Barnett Itzhaki et al. Dalam jurnalnya juga menyatakan bahwa waste reduction atau pengurangan sampah adalah salah satu inisiatif utama dalam Green Campus.
Nah, jangan lupa memberikan punishment kepada mereka yang melanggar. Punishment ini bisa berupa denda. Dendanya pun jangan tanggung-tanggung, mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan rupiah sekalipun, supaya tidak ada yang berani merusak lingkungan atau buang sampah sembarangan. Mungkin seperti itu dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kathleen atas jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan keempat yang akan dijawab oleh Raffi Nurstiadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara melibatkan antara mahasiswa dan staf agar dapat berpartisipatif? Baik Florian, untuk melibatkan mahasiswa dan staf secara partisipatif dalam Green Campus Initiative, universitas perlu mengembangkan strategi yang menyeluruh. Langkah awal adalah meningkatkan kesadaran melalui edukasi seperti seminar, workshop, dan integrasi isu lingkungan ke dalam kurikulum, sehingga mahasiswa dan staf memahami urgensinya. Selain itu, universitas dapat membentuk komunitas atau klub hijau yang berfungsi sebagai wadah ide atau aksi nyata, serta menyelenggarakan kompetisi inovasi ramah lingkungan agar partisipasi lebih menarik dan berkelanjutan. Keterlibatan staf akademik dan non-akademik juga sangat penting, misalnya melalui peran dosen sebagai mentor proyek berkelanjutan dan pelatihan staf operasional dalam praktik hemat energi serta pengelolaan limbah. Agar partisipasi semakin tinggi, perlu disediakan sistem insentif berupa penghargaan, sertifikat, dan program khusus seperti Green Office of the Month. Dengan pendekatan tersebut, partisipasi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga bagian dari budaya kampus sehari-hari. Baik, terima kasih Raffi atas jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Yuvani Cika. Menarik nih pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah indikator KPI atau OKR dapat memberikan keberhasilan bagi program Green Campus? Untuk mengukur keberhasilan program Green Campus di Universitas BI, saya menggunakan KPI yang dibagi menjadi leading indicator dan lagging indicator. Untuk leading indicator sendiri, yang pertama adalah tingkat partisipasi mahasiswa dan staf dalam program Green Campus. Targetnya lebih dari 70%. Lalu yang kedua adalah jumlah gedung yang berhasil menerapkan sistem hemat energi seperti AC otomatis, lampu sensor, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah jumlah penggunaan botol plastik sekali pakai yang berhasil digantikan oleh tumbler. Lalu ada lagging indikator. Yang pertama adalah pengurangan konsumsi listrik kampus. Target pengurangan sebesar 15% per tahun. Lalu yang kedua adalah pengurangan penggunaan botol plastik sekali pakai. Target pengurangan sebesar 50% dalam 6 bulan. Lalu yang ketiga adalah peningkatan skor atau peringkat Universitas Z di Green Campus Ranking. Selain menggunakan KPI, saya juga menggunakan OKR sebagai kerangka strategisnya. Untuk objektifnya sendiri adalah menjadikan Universitas Z sebagai kampus hijau berkelanjutan yang diakui secara nasional maupun regional. Untuk result yang pertama adalah mengurangi penggunaan konsumsi listrik kampus sebesar 15% dalam 12 bulan melalui sistem penghematan energi di seluruh fakultas. Lalu yang kedua adalah mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai sebesar 50% dalam 6 bulan melalui kebijakan no plastic bottle dan fasilitas air isi ulang. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi mahasiswa dan staf dalam program Green Campus minimal 70% seperti kampanye, lalu ada pelatihan dan volunteering. Baik, terima kasih Cika atas jawabannya dan terima kasih juga kepada reporter kelompok 2 yang sudah memberikan jawabannya dengan baik. Untuk itu saya akhiri liputan pada kali ini dan sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Jangan lupa cakepnya ya. Ada pisang, ada kedongdong, ada kedodong, ada pisang. Maaf kalau pantun ini nggak nyambung, karena yang nyambung hanya hatiku padamu.